Balik lagi bersama gue dengan review versus yang gak jelas ini guys. Jadi berhubung gue punya 2 tas Monte, udah sekalian aja gue aduin gitu. Dua tas ini kapasitasnya kurang lebih mirip-mirip 30 liter lah ya, 30 liter. Cuma kalau misal dibilang 30 liter per se, ini tas 24 liter. Ini kalau dimasukin barang segala macem, kapasitas itu dan itu kurang lebih mirip sama ini. Jadi kalau gue bilang kayaknya nggak 30 persis gitu ya. Jadi mungkin agak-agak kurang plus minus lah. Nah untuk tas ini kemarin udah sempat dibahas. Nah sekarang kita sedikit bahas tentang tas ini. Nah yang kemarin gue bilang kalau misalnya tempat minumnya itu bagusan yang Fastpack Monte yang satu lagi yang kemarin itu. Ini sempit banget tuh, lihat ya. Jadi kalau bisa kelihatan di sini, ya ini sempit banget. Jadi kalau bisa sih jangan bikin model yang kayak gini, atau mungkin bahan ininya jangan pakai yang model jaring kayak gini karena ini nggak cukup stretch gitu kan. Terus di sini juga nggak ada pengaman buat botolnya, mungkin karena ini dibikin ketat jadi nggak perlu pengaman kali ya. Tapi akan jauh lebih bagus kalau modelnya kayak model yang Monte yang satu lagi itu, yang 20 apa yang 22. Jadi dia ada itunya, ada pengamannya. Ini terlalu ketat buat gue. Masih lebih bagus ini sebenarnya. Meskipun ketat tapi dia masih ada sedikit rongga kalau yang Natur Hike. Terus ini bagusnya ada hip pocket dan hip belt. Sebenarnya sleting waterproof ini perlu nggak perlu sih kalau gue pikir. Ini pinpoint buat gue aja sih ya. Perlu nggak perlunya kenapa? Karena ini cepat rusak kayak gini justru. Mendingan pakai yang model biasa aja sih kalau bisa. Jadi nggak perlu yang sebegini juga. Karena material ini tuh nggak yang waterproof gitu. Jadi penggunaan sleting waterproof ini juga sebenarnya nggak perlu juga gitu. Dan kalau misalnya emang pengen barang di sini nggak kena air atau nggak rusak kena air gitu kan, bisa pakai plastik kan ya. Di protect lagi gitu. Jadi penggunaannya sebenarnya nggak perlu banget. Pakai sleting biasa aja juga cukup. Itu buat gue sih. Terus kapasitas kantong ini kalau menurut tes gue ya enough lah, just enough gitu. Nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil. Nah kalau bisa kelihatan, ini mudah-mudahan kelihatan. Bisa kelihatan kan, ini jahitan enforcement. Jadi di tas yang kemarin mestinya juga ada beginian, model-model kayak gini gitu ya. Buat apa? Buat supaya dia lebih kuat. Cuma QC jahitannya ya, jahitan lokal agak-agak masih, apalagi yang bukan brand gede gitu. Jadi ya kayak gini nih, dia agak-agak sedikit kurang rapi gitu kalau gue pikir. Ini begini. Terus pemilihan dia untuk mempergunakan model seperti ini, jadi dia ada segitiga gini, ini masih cukup oke. Soalnya si Juter juga kurang lebih bentuknya mirip kayak gini ya, kurang lebih mirip. Cuma untuk tas gede gini, apa sih namanya, buckle clip apa gitu ya ini. Kalau ada yang tahu tolong komentar aja namanya apa. Nah ininya kurang gede, jadi untuk bagian sini kalau bisa agak sedikit lebih besar gitu, kalau bisa gitu ya, agak sedikit lebih besar lah. Mungkin nggak sekecil ini kan mungkin cocoknya buat dipakai di chest strap gitu kan, di sini lah. Yang ini buat yang kayak gininya. Mungkin buat yang ini. Ini cocoknya buat dipasang di sini, dan ini kayaknya sama besar tuh, lihat. Jadi mungkin dia beli satu untuk dipakai semua. Untuk di sininya seperti itu. Terus di sini jahitan ini kalau bisa kelihatan, nah ini kan ada enforcement ya, cuma masih belum maksimal. Kalau bisa dijahit ini kan ke sini kan segitiga aja, kalau bisa juga dibikin kotak kayak gitu, jadi agak nyilang juga ya kan. Terus
model beginiannya. Gue nggak begitu terlalu suka dengan yang model kayak gini, nyamping ke sini. Meskipun ini bisa di strapin ke sana dan ini bisa di strapin ke sana gitu ya. Kenapa nggak terlalu suka? Soalnya kalau misal ini nanti nggak kepake, ini jadi kayak gantung-gantung gitu loh. Jadi apa, agak-agak gantung-gantung terus begitu, jadi ya useless gitu jadinya. Jadi saran gue sih buat gue sendiri nanti ya, kalau misalnya kedepannya gue bikin tas, pakainya yang model ke atas gini aja. Jadi ditekuk ke atas, nggak usah ditekuk ke sini. Tekuk ke sini tuh mungkin kayak pengen di cinch down gitu, tapi nggak perlu sih. Ditekuk kayak gini mungkin agak-agak sedikit lebih rapi ya dibanding kayak gini. Ini kan agak-agak kayak konde jadinya kan. Kalau gini kan kelihatannya jauh lebih rapi kalau yang ini, jadi agak lebih. Cuma kalau gue secara pribadi gue lebih milih yang model kayak gitu, jadi yang model kayak konde gitu dibanding yang model di cinch down kayak gini. Ini itu terus begitu, ini gue demen ininya nih, dia lebih stretch gitu. Dan kalau misalnya full pack ini kan gue isi dengan barang-barang yang nggak guna ya di dalamnya, jadi bukan settingan pendakian. Jadi ini barang-barang, ada tas, ada apa segala macam gue masukin sini. Terus begitu ada bantal juga buat supaya ini terlihat penuh aja sih. Jadi ininya gue suka juga karena ini lebih stretch ya. Mungkin kalau bisa yang Monte itu juga bikinnya kayak gitu aja, jadi nggak perlu disablon lah di sininya gitu. Jadi mungkin kalau pakai stretch kayak gini disablon kan mungkin pecah kali ya, jadi ya nggak perlu juga disablon. Kalau misalnya mau ya bikin aja logo ininya gede gitu kan, logo siapa yang ininya nih gede-gede gitu kalau bisa. Jadi nggak perlu disablon di sini, biarin kayak gini aja. Gini juga lucu sih. Dan kalau bisa juga yang samping ininya bikin pakai material ini jadi lebih stretch gitu. Terus udah gitu kalau bisa juga ada yang bisa dikompres gitu di sini. Soalnya tas kayak gini juga tetap perlu bisa dikompres kan kalau bisa. Gitu. Dan mungkin pakai buckle clip yang model kecil yang kemarin gue sempat tunjukin. Pakai model yang kayak gini. Ini kan kecil kayak gini kan bagus kan. Material ripstop gini oke, tapi jauh lebih bagus model ripstopnya yang si Fastpack apa itu yang kemarin yang 22 itu ya. Soalnya agak-agak sedikit lebih durable. Ini terlalu tipis, gue ngerinya robek. Dan kalau bisa mungkin semuanya material itu aja deh, ripstop yang model yang kuning itu deh. Kenapa? Karena itu jauh lebih agak-agak tebel gitu loh. Tas UL itu nggak harus yang ringan banget ya, maksudnya sampai cuma berapa 200 300 gitu. Kalau nggak nyaman juga percuma sih, kalau itu menurut pendapat gue sih. Tas ringan tapi nggak nyaman percuma. Kenapa? Karena nggak bisa jadi dibawa lama gitu. Lebih bagus agak-agak sedikit kompromi di berat, cuma dipakainya nyaman gitu. Jadi buat ya temen-temen atau orang-orang yang sukanya, oh tas gue ringan soalnya gini segitu, oh, tas 700 gram masih berat, gini 500 gram ya nggak apa-apa, beda orang beda-beda. Cuma kalau buat gue lebih senang pakai tas nyaman gitu, meskipun agak-agak kecil ukurannya tapi enak dibawanya gitu. Jadi ya gitu buat gue secara pribadi. Makanya tas ini buat gue masih jadi tas perfect backpack gitu loh. Even Talon 22 pun masih belum bisa nyaingin ini gitu. Tapi karena ini tasnya jarang di Indonesia, gue nggak berani pakai ini. Kenapa? Karena kalau misal rusak, kalau misal tas ini rusak, ya belinya susah gitu. Kalau Talon kan belinya gampang, tinggal datang ke outlet juga terus beli bisa gitu kan. Terus gitu sekarang keluar model baru lagi gitu, dan kayaknya sebentar lagi juga masuk Indonesia. Jadi ya kayak gitu deh. Kalau ini belinya susah, nggak ada di Indonesia, mesti paling deket ke Malaysia kemarin beli. Jadi ya sayang gue pakainya. Nah balik lagi ke sini, tas ini salah satu feature yang gue suka ya ininya juga. Ini pouch ininya yang bisa disimpan botol air, ini masih bisa simpan botol air kan. Jadi kalau misalnya kalian mau simpan botol air di sini juga bisa gitu kan. Keren sih ini feature ini. Sayang sekali lagi ya, sayang di Naturhike ini nggak ada. Terus ya ini kelebihannya cuma ada ininya aja sih. Cuma kenapa ini tetap nggak gue bawa ke gunung? Karena kalau dipakai tas ini agak-agak apa ya, agak-agak kayak stiff gitu, apa ya? Buat gue ini pinpoint buat gue ya. Jadi agak-agak kurang nyaman gitu.
agak-agak kayak kedodoran, terus aneh deh, maksudnya nggak yang apa ya, nggak yang, mungkin kalau bukan buat dibawa ke gunung masih oke sih mungkin ya, mungkin gitu, maksudnya buat pindahan kos-kosan gitu, atau misalnya buat bawa barang apa gitu. Tapi kalau buat dibawa ke gunung gue nggak yakin gitu. Masih lebih yakin yang Monte itu sebenarnya, dengan enforcement. Jadi bagian-bagian ininya yang kemarin kalau sempat lu nonton ya, ininya gue jahit ulang, ini gue jahit ulang gitu, ini gue jahit ulang gitu kan, jahit ulang. Mungkin itu jauh lebih gue mungkin mau bawa ke gunung gitu mungkin ya. Atau nanti bisa jadi tas ini gue mutilasi. Mutilasi gimana, jadi ini gue bongkar ini, bagian ini gue copot ya kan, terus ininya gue pasang di tas yang Monte. Bisa jadi sih ini tas gue juga kan gitu, jadi ya nggak apa-apa dong gue bongkar ini kan, ini gue bongkar ngorbanin satu tas gini kan. Daripada tas yang nggak kepake kan sayang ya kan. Jadi Monte itu bisa jadi tas yang proper gitu loh, ada beginiannya. Gue suka banget kan yang Monte kan, yang ini ada beginian juga gitu. Begitu dengan dipasangin hip belt ini jadinya jadi proper gitu. Tinggal ini jahitannya gampang dibuka kan, tinggal bawa tukang jahit, nanti gue bongkar terus nanti dipasang, wala jadi deh hip pocket dan hip belt di Monte dengan hip pocketnya ini. Bisa jadi kan, kenapa enggak gitu. Secara gue nggak begitu founding sama tas ini juga sebenarnya. Terus buat gue begini-beginian ya, ini ada kalau misalnya kalian kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kelihatan ini begini-beginian yang katanya buat naro pad atau apa gitu, ini gue juga nggak terlalu suka juga. Kenapa? Karena jadinya ribet gitu loh. Gue ngelihatnya jadi ribet kalau gue secara pribadi ya. Gue ngelihatnya kalau misalnya gue pasangin begini jadi ribet gitu, nonjol keluar gitu. Gue nggak demen banget. Gue kalau misalnya packing tas ke gunung tuh lebih suka yang nggak ada yang gantung-gantung, nggak ada yang dingling gitu, kecuali mungkin gini-gini ya. Jadi kalau bisa semuanya masuk ke dalam, terus udah gitu nggak ada yang keleweran gitu, apa istilahnya sih, nggak ada yang gundal-gandul. Jadi lebih enak pack semua masuk ke dalam gitu. Jadi makanya gue nggak pernah bawa itu kan, nggak pernah bawa si matras itu kan, matras yang dua ini, karena kalau gue bawa matras itu entah ditaruh dimanapun gitu, jadi pasti kayak ada yang nonjol ini apa film, waduh pusing gue ngeliatnya. Ini gue sedikit itu kali ya, sedikit OCD kali. Enggak juga sih, atau juga sih. Itu satu. Terus kemudian gue juga nggak terlalu suka sama ininya nih. Ini konstruksinya salah banget sih kalau gue pikir ya. Ini pinpoint buat gue ya. Model kayak gini, ini kan load lifter kan. Nah, mestinya nggak kayak gini bentuknya. Ya bentuknya kayak gini, cuma konstruksinya nggak kayak gini. Jadi kalau misalnya yang bikin ngerti tas mungkin ya mungkin nyonteknya akan lebih komprehensif. Karena load lifter itu bentuknya begini. Bayangin. Jahitan ini di sini. Nah, ini liatin jahitannya puter. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini enforcement. Ini juga enforcement. Jadi perkuatan. Ini yang gue maksud kemarin. Ya. Jadi load lifter tuh kayak gini, ada jarak, ya kan? Ini di sini jahitan ini mestinya ada di sini, ininya mestinya ada di atas. Bayang ya, kenapa gue bilang ini konstruksinya masih salah, dan kenapa even tas ini pun ada enforcementnya, lihat ini, ya, kelihatan, gue zoom deh. Ya kan, enforcement di sini, enforcement di sini, enforcement di sini, enforcement di sini, perkuatan. Kira-kira gitu. Ya. Coba tas ini ada beberapa feature yang menurut gue menarik, tapi secara pribadi gue kayaknya nggak akan berani juga pakai ini ke gunung, karena ya itu. Gue nggak ngerasa nyaman pakai tas ini. Masih jauh lebih nyaman pakai yang 22 kalau buat gue secara pribadi. Jadi kalau misalnya ini di compare sama ini, kalau dari material ya, material ini jauh lebih kelihatan durable. Ini agak-agak gue ngeri robek kalau misalnya gue pakai full load kayak kemarin. Gue justru agak ngeri juga sih.
Gue ngeri jahitan ininya terutama nih, gue ngeri. Oh tapi kan harus ringan segala macam. Iya memang ringan, tapi kan tetap aja lo bawa air segala macam 3 kilo sendiri tuh coy. Lo hiking kan nggak mungkin juga yang ringan banget gitu, nggak mungkin sekilo juga gitu istilahnya. Jadi kalau bisa ya gitu deh, perkuatannya harus benar-benar diperhatikan banget, dilihatin. Kalau ini kan secara jahitan ya gue cukup percaya ya. Tapi gue lebih percaya lagi sama ini. Ya gue juga lebih percaya lagi sama Tuhan sih, sama Allah. Ya gitulah, jokes nggak jelas, kira-kira gitu. Nah ini kemungkinan ini bakal gue mutil. Kalau misalnya kalian sering mutil sleeping pad gitu ya, kalau gue bakal mutil tas ini gue copot, gue pasang di satu lagi yang 22. Ini review gue tentang tas ini. Terus ininya ya, mungkin karena ini juga budget kan, cuma dibanding Monte ini jauh lebih menarik. Kenapa? Karena ini bisa digeser-geser gitu, dan ini bisa dicabut, bisa dipindah-pindahin. Kalau yang Monte kemarin nggak bisa, dia dijahit gitu kan. Dan mungkin ini bakal gue pindahin juga ke Monte kali begini, chest strapnya ini, karena dia bisa begini. Jadi ada apa sih istilahnya, ada beginiannya, jadi gue bakal pindahin ke situ. Intinya tas ini kemungkinan bakal gue mutil nih kayaknya. Jadi bakal gue bongkar, terus gue pindahin semua ke itu. Nah ini lucu juga nih sebenarnya. Ini lucu juga begini, cuma gue nggak terlalu founding dengan kondisi itu ya. Kapasitasnya gede, jadi kalau misalnya kebablasan bisa berat juga gitu. Tapi karena konstruksinya salah ya, terutama di bagian-bagian sini ya, gue ngerasa nggak nyaman pas pakai ini kemarin. Oke sih, cuma buat gue pribadi nggak nyaman. Jadi buat yang punya tas ini dan dia oke aja dengan tas ini ya nggak apa-apa sih. Ya beda-beda ya, beda orang beda-beda juga. Gue aja pakai ini kan juga sebenarnya nggak terlalu nyaman juga. Rasanya beda gitu, sensasi makainya beda. Kalau pakai ini sudah pasti nyaman. Udah enak. Dia nggak kaku. Sama kayak gue pakai Talon 22 juga kan sama, nggak kaku. Dibanding pakai ini kaku rasanya. Jadi kalau gue bilang nggak enak ya emang karena gue rasa gue nggak enak gitu, nggak karena ini gue beli terus udah gitu gue bilang enak-enak gitu ya. Jadi ya kayak gitu deh. Terus beginiannya sebenarnya ini buat gue lebih ke dekoratif ya, jadi nggak terlalu yang gimana juga. Karena ketika kalau gue ngisi barang di sini gitu sampai full gitu kan, terus ini gue tarik misalnya, karena gue nggak ngisi begituan kali ya, nggak ngisi yang nonjol di luar gitu kan, dan gue nggak suka yang dingling di luar. Jadi buat gue ini paling cuma buat kompres sesuatu aja supaya dia nggak terlalu itu. Karena bawaan gue 24 liter aja masuk semua. Jadi kalaupun gue bawa tenda kompas ke sini, ini pasti masuk juga. Kemarin gue bawa tenda yang tarp aja masuk semua ke sini satu tas ini. Jadi nggak ada tuh istilah barang-barang nongol di luar segala macam tuh nggak ada. Paling di sini biasanya. Kalaupun ada di sini, nanti kalau jalan paling isinya jas hujan sama pasak. Biasanya sih pasak gue taruh dalam juga sih. Jadi supaya nggak nonjol. Kalau ini kan takutnya nusuk tuh sobek. Ini paling taruh sini tempat jas hujan sama tisu boker. Paling itu. Jadi nggak nonjol banget juga gitu. Kayak gini kan semuanya ada di dalam. Kecuali sendal jepit ini aja nih. Yang gue masih pertimbangkan akan gue bawa atau enggak, tergantung nanti ya. Kalau misalnya pas nanti habis naik gunung ternyata gue pas bongkar tas nggak ada sendal jepit, berarti gue nggak jadi bawa sendal jepit. Tapi ya gitu deh, lihat nanti perlu atau nggak perlu bawa sendal jepit. Ini aja tas sendal jepitnya udah gue ganti, dari yang kemarin kan warna hitam kan, agak-agak tebal dan berat. Gue ganti pakai sendal jepit model swallow gini, agak-agak sedikit lebih ringan. Kalau gue pernah bikin sendal jepit yang tipis gitu kan, segala macam yang UL gitu kan, dan itu nggak enak dipakai. Buat mandi atau buat apa juga nggak enak. Jadi mendingan pakai sendal jepit biasa aja deh. Kayak gitu. Jadi ini perbandingannya. Gue pengen sih beli tas UL yang populer di orang-orang pakai ya. Cuma gue lihat di fotonya, lihat orang pakai segala macam. Konstruksinya sama aja sih. Maksudnya sama aja gimana? Satu banyaknya nggak ada hip pocketnya kan, jadi nggak ada hip beltnya juga gitu. Itu bakal sama aja juga nanti perasaannya gitu. Gue pakai pasti nggak bakalan gue beli. Kebalik. Gue beli pasti nggak akan gue pakai gitu kan, sayang jadinya.
Sedangkan yang Fast ini yang nomor 22 yang kemarin itu kemungkinan akan gue pakai. Kemungkinan ini aja yang 30 gue udah yakinin nggak akan gue pakai nih pasti. Dan ini bakalan gue pakai untuk gue rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini bakal gue buang, gue ambil gitu ya. Ini bakal gue copot. Ya udah paling kayak gitu. Mungkin begini-beginiannya bakal gue ambil gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini bakal gue mutil ke tas yang satu lagi. Biar supaya tas itu bisa kepake. Karena gue seneng banget pakai itu. Gue seneng banget dengan beginiannya, materialnya itu kan material lebih rigid ya. Paling ya itu perlu enforcement aja nanti di bagian-bagian tertentunya. Dan kalau ini kan apa ya? Gue nggak terlalu yang kalau misalnya perasaan tuh nggak langsung connect gitu dengan tas yang model ini. Beda sama ini gue ngerasa udah oke gitu ya. Sedangkan yang itu meskipun murah itu juga sama, gue langsung ngerasa oke. Kita lihat nanti deh gimana. Nanti kalau misalnya itu udah gue mutil, udah gue modif pakai begini-beginian, nanti bakal gue bikin videonya lagi nanti. Kira-kira gitu guys. Versusan nggak jelasnya ini. Ini dua tasnya. Bakal gue bongkar nanti kayaknya yang Monty yang gede gitu kira-kira. Jadi buat kalian yang mau beli tas ini mungkin bisa mempertimbangkan yang tadi barusan gue ceritain ya. Ini menurut gue aja sih, bisa jadi gue salah gitu kan, dan mungkin gue salah juga. Jadi jangan ambil omongan gue sebagai bahan patokan utama. Kalian lihat, coba sendiri kalau perlu. Kalau ada yang bilang enak, kemarin soalnya gue sempat lihat ada yang pakai tas ini waktu gue ke Sumbing kan, dan dia mungkin nyaman aja pakai itu. Ya mungkin buat dia nyaman gitu. Kemarin kan gue pakai scarab, karena dia nggak ada hip beltnya gitu, gue agak-agak kurang nyaman gitu kemarin. Makanya gue nggak akan lanjutin pakai itu. Dan mungkin pas gue giveawayin, orang yang nerima itu nyaman pakai itu, jadi lebih berarti gitu kan, lebih ada manfaatnya gitu kira-kira. Dan mudah-mudahan nanti pas di 5.000 subscriber gue bisa giveawayin barang yang lebih keren ya. Siapa tahu bisa giveawayin Atmos gitu, mungkin siapa tahu. Kita lihat aja nanti. Kan belum pernah ada tuh yang giveawayin Atmos kan. Gitu guys, atau Ether gitu misalnya. Cobain aja nanti, kita lihat. Thank you banget ya buat yang udah nonton review nggak jelas dan gabut ini. Soalnya sekarang hari Sabtu, gue lagi agak-agak break dulu dari kerjaan sebentar. Sebelum nanti habis ini lanjut lagi kerja. Ya kira-kira gitu. Terima kasih.